Oke, halo teman-teman semua. Thank you yang udah join ya. Udah jam 8 sebenarnya, tapi kayaknya kita tunggu 2 sampai 3 menit lagi sampai teman-teman yang lain, audiens yang udah submit di form, bisa join bareng sama kita malam hari ini dan mendengarkan Kak Irvi untuk explain our topic pada malam hari ini. Oke, jadi mungkin bisa langsung kita mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya selamat malam dan terima kasih banyak untuk teman-teman di sini yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti developer workshop kita yang diadakan oleh Liar Indonesia pada malam hari ini dengan topik How to Build Widget on BOSS Blockchain Operation System and Start Your Project on Your Protocol bersama dengan Kak Irvianto, Lead Engineering Paras, which is salah satu NFT marketplace terbesar yang ada di Near Blockchain. Dan sebelum kita mulai, saya mau ingatkan dulu untuk teman-teman di sini untuk turn off dulu mikrofonnya while nanti Kak Irvi menjelaskan tentang dirinya lebih dalam and then anything related to our topic today. So ya, yeah, mungkin aku mau sapa dulu karena Kak Irvi udah hadir ya di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Halo Kak Irvi. Halo, halo Andi. Oke, halo apa kabar nih Kak? Baik-baik. Oke, thank you banget sebelumnya Kak udah udah mau menyempatkan waktunya nih untuk sharing-sharing dengan topik kita hari ini How to Build Widget on Boss and Start Your Project on Your Protocol itu sendiri. Mungkin without any further ado, Kak Irvi boleh nih langsung aja
mungkin jelasin lebih detail tentang diri Kak Irvi atau anything related our topic today. Time is yours, Kak. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, oke. Oke, ya. Ya, salam kenal semuanya. Aku Irvi. Di sini jadi sekarang ngerjainnya di Paras ya, Paras Marketplace, NFT Marketplace yang terbesar di NIR. NIR itu NIR protokol blockchain. Ya, jadi lead engineer, jadi ada mesin coding banyak sih, mesin coding banyak di back end, di front end juga. Terus kebetulan di NIR juga beberapa kali bikin widget di NIR sosial di ini ya, di bosnya NIR. Hari ini topiknya sebenarnya dari awal kenapa blockchain, terus sampai ke bosnya itu gimana. Cuman ntar ada hands on dikit ya. Ya kalau teman-teman di sini udah ada yang pernah code atau masih belum pernah coding, misalnya HTML, JS, CSS gitu, mungkin bisa di chat gitu kalau belum pernah atau udah pernah coding atau masih awam semua nih. Ya, ya aku anggap masih awam semuanya lah. Jadi kita mulai dari bareng-bareng dari awal aja lah ya. Oh ya, oh ya. Pas berarti kalau pakai React. Ya React HTML CSS itu udah cukup cover lah ya, udah cover untuk materi hari ini. Oke, mulai aja. Oke, kita, kita kayaknya enakannya full screen aja soalnya terbuka terminal segala macam. Oke, kita ke slide-nya dulu aja ya. Oke, ya materinya how to build widget di NIR, terus atau di BOS. BOS itu blockchain operating system. Terus gimana cara kita memulai project baru di NIR sebenarnya. Kalau udah ada pengalaman di Web 2, Web1 ya, karena kan basicnya kan HTML, CSS, JS ya untuk ini. Ntar lebih mudah untuk ngertinya ya, di cara bikin widget tuh gimana. Karena widget tuh sebenarnya sesimpel front end. Itu React ya, sebenarnya React yang dia ya ada limitnya lah. Dia ada limitnya karena dia nanti di-uploadnya ke blockchain ya. Karena kita biasanya upload ke server, upload ke blockchain, terus di run-nya sebenarnya masih lewat browser biasa ya, cuman nanti dia di serve-nya atau di tampungnya di blockchain, jadi dia lebih censorship resistant lah. Jadi nggak ada orang yang bisa ganti-ganti lah. Jadi udah open source, kita bisa pakai komponen orang dan segala macam gitu. Itu makanya widget yang kita pakai ntar di NIR atau di BOS. Agendanya ada background, jadi ada teman-teman di sini mungkin banyak yang dari web to background ya. Ini backgroundnya kita menjelaskan kenapa blockchain, kenapa Web3, dan kenapa NIR di situ. Yang kedua ada quick review blockchain-nya kayak gimana, terus kenapa kita pakai NIR. Terus ada NIR Open Web Service atau blockchain operating system, ada stack-nya gimana, itu yang disediakan oleh NIR. Mungkin teman-teman tahunya Bitcoin atau Ethereum kan, biasanya yang ramai kan dua itu ya. Nah ini kayak blockchain lain aja, jadi nggak nyambung sama Ethereum, nggak nyambung sama apa namanya Binance Smart Chain dan lain-lain. Ini ada satu solusi lagi gitu, kayak alternatif namanya NIR Blockchain. Ntar tempat kita lebih banyak di demo ya, mungkin kebanyakan di sini ntar bakal ada di demo ya. Oke, background kenapa Web 2 ini ya buruk ya, atau Web 2 problem tuh apa sih? Sekarang tuh yang pertama tuh current internet is own ya. Semua platform sekarang punya suatu badan, punya suatu company, sesuatu yang dan gede ya.
Jadi kayak nanti 90% web tuh di serve di AWS, Google, Azure, Alibaba. Terus sama kayak sosial media, Facebook, Instagram, terus apalagi Facebook, Instagram, Twitter itu yang dominate ya, dominate. Jadi di platforming itu maksudnya kalau kita udah punya akun di Twitter, kita punya followers, punya teman segala macam, untuk keluarnya tuh nggak bisa kita bawa. Jadi teman-teman kita nggak bisa kita bawa, kita mau bawa, misalnya bawa ke sosial media baru, kita harus minta mereka follow lagi gitu-gitu kan. Cuman itu ya salah satu problem ya, yang dulu dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi kalau teman-teman di Web One tuh ada namanya protokol namanya DNS. DNS itu kita punya nama, misalnya apa namanya Google, irvi.com misalnya. Irvi.com itu kan suatu nama ya, suatu nama yang dan kita bisa ganti IP-nya tuh. IP-nya kita bebas ganti kemana-mana. Itu nama irvi.com tuh punya kita yang beli gitu kan. Jadi kalau mau ganti hostnya itu kita tinggal ganti IP-nya doang, tinggal ganti servernya doang, nggak perlu sampai ganti semuanya gitu. Nggak perlu minta follow lagi gitu. Jadi di platforming tuh salah satu problem, censorship juga problem. Jadi kayak ya misalnya itu ada Donald Trump gitu, atau akun saya sendiri itu sekarang disuspend gitu kan di Twitter, nggak tahu kenapa. Terus kayak di platformnya juga kayak ada store-store kayak Sony itu kan ada PS3, PS3 itu ada PSN Store kan. Nah sekarang udah nggak ada gitu. Jadi um, apa yang kita dulu punya gitu kita beli, misal kita beli di game gitu kan di Steam atau di mana, atau bisa aja hilang karena kan gamenya bukan punya kita, punya platformnya. Jadi sama sama ini nambahin juga ya. Kalau di game tuh ada Steam, ada Epic, itu yang mungkin di PC ya, itu juga dominate web. Jadi itu nggak pernah benar-benar punya yang kita beli sebenarnya. Terus values itu kebanyakan ke big companies, kayak kalau teman-teman bikin app di App Store, Play Store itu ada 30% cut. Jadi bikin payment gitu kan, kita kan pernah mungkin kayak main Mobile Legend gitu kan. Mobile Legend kita beli diamond 100.000. Nah itu 30%, 30.000-nya ke App Store sama Play Store. Jadi itu gede banget gitu. Itu 30% itu gede banget. Itu pajaknya sangat besar ya. Jadi dibanding sama pajak negara atau masuk segala macam, ini sangat-sangat besar. Jadi banyak sekali value yang masuknya ke perusahaan-perusahaan yang memonopoli itu. Inilah salah satu um, problem yang di web itu ya. Nah, terus ada apa kayak monopoli itu juga di bank ya. Bank juga monopoli semuanya di bank, tidak transparan. Ntar kalau kenapa-napa bank itu berhak untuk ngehold duit kita ya. Jadi itu makanya sentralisasi itu kita perlu desentralisasi gitu. Jadi harus lebih banyak alternatif atau pilihan lain. Nah, kenapa blockchain atau web ini Web3 sama blockchain tuh bisa diganti, bisa ditukar-tukar. Jadi kita kalau ngomong blockchain juga ngomong Web3, blockchain sama lah ya. Secara culture, secara tech, kita kalau ngomong Web3 pasti ngomong blockchain. Nah, solusinya kenapa? Jadi kalau ya tadi jadi aset-aset yang kita dimiliki oleh di Web3 itu benar-benar kita milikin gitu, kayak account atau address kita benar-benar kita yang milikin. Beda sama kayak ya kita bikin akun di bank, addressnya itu sebenarnya punya bank. Jadi mereka nutup kalau ada masalah apa bisa nutup sembarangan gitu. Jadi kan kalau di Web3 nggak bisa. Ya account aset itu punya kita semua. Dan public dan verifiable. Jadi public tuh sebenarnya namanya pseudonymous ya. Jadi kita nggak pakai nama sendiri gitu. Kita ada address hexadesimal. Kalau di Ethereum, di Bitcoin ada serangkaian huruf yang nggak random sebenarnya. Jadi serangkaian huruf yang nggak bisa dibaca lah. Ntar kita ada bedanya tapi di NIR. Ntar di NIR bisa dibaca. Jadi bisa bikin nama irvi.nir gitu atau yang lain gitu. Di .nir bisa macam. Di Web3 juga ada verifiable code, jadi open source code. Jadi ini baru 2 tahun ke belakang ya ada namanya decentralized frontend. Jadi frontend-nya decentralized. Jadi code-nya open source. Jadi semua orang bisa lihat, bisa review, sehingga nantinya harapannya lebih secure. Terus no censorship dan deplatforming. Jadi sebenarnya itu masih bisa sensor ya, sensor atau shadow ban gitu kan. Cuman ya akunnya tetap bisa jalan gitu. Jadi atau smart contract-nya bisa ban atau apa. Smart contract itu logic kayak backend-nya di blockchain ya. Tapi akunnya tetap punya kita.
Jadi itu bayanginnya kayak on-chain. Kalau kita ngomong on-chain tuh ini ya, maksudnya yang di blockchain ya, on blockchain gitu. On blockchain address, kita bandingin sama DNS sama Twitter account. Jadi kalau DNS itu, ini sering dipakai. Jadi DNS itu kita beli ke misalnya ke Namecheap, ke GoDaddy gitu kan. Atau sebenarnya sih mereka beli ke Pandi gitu kan, yang .id. Kita beli, kita terdaftar, oh itu cek kita gitu. Ada suratnya segala macam itu dimiliki kita. Twitter kita sebenarnya kayak subsidi ya kayak kita, yaitu di sistemnya Twitter doang, nggak kemana-mana gitu. Nggak bisa diintegrasi kemana-mana, udah di Twitter doang gitu, namanya. Kalau Twitter bangkrut atau segala macam hilang semua. Lawannya tuh DNS, DNS tuh masih ada terus ya, ada strukturnya ada terus. Cuman dia sebenarnya lebih dia desentralisasi, cuman nggak kayak blockchain karena dia dimilikin oleh kayak ada 23 root namespace gitu, name service di seluruh dunia yang memiliki itu. Jadi ada kebanyakan sih dari Amerika ya, di DARPA segala macam itu dia memiliki yang paling kuat lah untuk masih DNS name. Nah kalau on-chain address ini benar-benar punya kita udah. Jadi karena blockchain itu sifatnya censorship resistant, public, very available, semua orang bisa, dan permissionless ya, permissionless tuh semua orang bisa ikut serta dalam um, ikut serta dalam bikin node gitu, ikut mining gitu. Misalnya teman-teman ada, oh gue bikin mining nih, mining Bitcoin, itu artinya kita sekaligus ini membantu Bitcoin itu untuk blok-bloknya maju lagi supaya tetap secure gitu. Nah, Web3 ini sebenarnya solusi yang diberikan ya. Cuman ada problem juga kayak casino versus computer culture. Jadi kalau casino tuh ada yang menggunakan Web3 ini sebagai ya alat judi aja gitu. Jadi kita beli koin berharap naik. Nah, itu spekulasi atau bermain judi, atau ada juga culture lain gitu. Culture lain tuh yang membahas emang blockchain sebagai solusi gitu. Sebagai solusi. Ya tadi kan yang kedua yang the cypherpunk movement. Jadi awalnya si Bitcoin tuh karena dia ada masalah dengan bank ya. Bank itu sentralisasi lah, bukan rupiah, fiat tuh fragile. Jadi banyak dan tidak transparan ya. Yang tidak transparan itu banyak yang buruknya lah kalau di bank tuh. Nah, makanya waktu itu ada namanya Bitcoin. Itu cikal bakalnya dulu. Gitu. Nah, itu kenapa Web3 itu sebenarnya masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan juga. Nah, tadi kita ngomongin blockchain beberapa kali. Sebenarnya blockchain itu apa sih? Blockchain itu ya shared distributed computer di komputer yang ada di mana-mana gitu. Dia bekerja secara bersama dan dikasih insentif gitu. Jadi kalau kita ikut mining Bitcoin, sebenarnya kita tuh bikin komputer juga gitu, bikin komputer yang nerima input dari seluruh dunia gitu kan, dari seluruh dunia yang menerima input, kita masukin inputnya, transaksinya ke dalam satu blok, bloknya jadi gitu kan. Setelah kita melakukan proof of work, terus dimasukin ke dalam chain ya gitu kan. Jadi ini sebenarnya kita sama-sama bikin komputer yang selalu ada, yang harapannya sih sampai akhir dunia ya, sampai kiamat gitu, masih ada terus gitu kan si blockchain ini. Nah gitu. Jadi simpelnya itu ya komputer cuman dia kita bareng-bareng seluruh dunia bikin ikut gitu. Di bawah juga ada kayak blok tuh maksudnya apa sih gitu ya, sama chain tuh apaan sih. Jadi kalau blok tuh tiap state gitu. Jadi kalau bayangin kayak ya kayak state ya, kayak apa ya, kayak Excel sheet lah, kayak Excel sheet, tiap row tuh blok gitu. Jadi tiap ada orang beli sesuatu atau apa sesuatu, kita bikin row baru, itu namanya bloknya. Terus chain itu ya serangkaian dari bloknya itu. Jadi karena blok yang baru tuh um, dia ada informasi tentang blok sebelumnya. Jadi ini state aja, kita mikirnya state aja. Chain itu terus ada 4 layer blockchain, ada consensus layer dari paling bawah, terus ada compute layer, application, terus ada user interface. Ntar kita balik banyak ke layer 3 sama layer 2 kali ya, untuk bahasan hari ini. Cuma untuk consensus layer itu apa, jadi kan tadi ada komputer yang
bekerja bersama-sama seluruh dunia gitu. Misalnya ada 1.000 komputer, 100 komputernya itu gimana mereka bisa setuju atas satu state tertentu gitu kan. Misalnya eh, ada orang input 2 tambah 2 gitu. Ada komputer yang oh ini 4, ada yang mestinya semua setuju 4 deh. Nah, itu um, gimana caranya kita semua setuju 2 tambah 2 tuh 4 tuh itu consensus layer gitu. Dia biasanya pakainya majority. Jadi kayak kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, oh semuanya bilang gitu berarti benar gitu. Atau ada yang bohong misalnya, ada yang 2 tambah 2 sama dengan 3. Nah, itu ntar dia dihukum gitu. Jadi duitnya dikurangin. Biasanya orang orang yang ini ya, misalnya si miner itu jahat gitu kan. Jadi dia mau masukin duitnya lebih banyak gitu kan. 2 tambah 2 sama dengan 10 gitu. Nah, itu mestinya di slash. Makanya teman-teman kalau pernah dengar attack 51% attack itu gimana caranya kita menguasai suatu blockchain supaya kita bisa yang tadinya um, aku cuma punya 100 juta gitu bisa punya lebih dari 100 juta, 150 juta segala macam gitu bebas gitu kalau kita udah punya majority votes di blockchain. Compute layer ini menarik. Jadi compute layer ini kayak OS-nya. Jadi di situ baru program-program dijalanin. Um, kayak Windows, Linux-nya lah kalau kalau di komputer lah ya. Terus ada application ini mirip smart contract, ini kayak back-end code-nya sebenarnya. Terus ada user interface, ini ada widget. User interface itu widget, ya segala macam ya, kayak front end, React, JS. Itu yang untuk kita supaya mengakses blockchain yang lebih mudah. Nah, itu ada, nah, makanya di sini ada layer ketiga ya, yaitu user interface. Nah, ini bayangin aja sih kalau si smart contract itu gimana. Jadi smart contract itu bisa menerima input, terus di blok selanjutnya inputnya berubah gitu kan. Misalnya ganti suatu string atau ganti suatu variabel gitu dalam suatu state 0 misalnya variabelnya 2, kita masukin ganti dong variabel 4 di state 1 variabel jadi 4, kemudian kita ganti lagi dong jadi 10 misalnya, jadi di state 2 jadi 10 gitu. Nah, ini perubahan state ini yang tadi aku bilang ya, jadi komputer ya. Jadi ini kayak database, terus kita ganti-ganti aja terus. Cuman kalau database kan perumpamaannya dia kayak kurang bisa macam-macam ya. Kalau komputer tuh bisa bisa macam-macam gitu. Bisa codingnya bisa lebih kompleks, bisa apa ya? Bisa for loop, bisa while, bisa ya lebih macam-macam ya. Bisa bikin apa aja. Nah, ini contoh ini gambaran aja. Nah, itu blockchain. Ya sih katanya tadi nggak, kalau nggak ngerti nggak apa-apa sih. Jadi dan kenapa NIR? Kalau NIR ini bedanya sama Ethereum dan lain-lain tuh dia ada human readable account. Jadi kayak itu bisa dibaca alice.nir gitu kan. Jadi kita bisa bikin kayak rv.nir macam-macam gitu. Jadi kalau di Ethereum atau kita kan kayak ada panjang gitu, kita harus kopas HTML yang terus disimpan gitu. Itu ribet. Nah, terus kalau di NIR tuh ada web based wallet. Jadi kan kalau di tempat lain tuh suruh node extension dulu kayak MetaMask gitu gitu ya. Nah, ini kalau dia bisa langsung pakai web based wallet. Terus ya cepat gitu, incredibly fast, cheap. Dia tuh fee-nya di bawah 0,01 USD ya sampai sekarang. Ya certified carbon neutral, terus energinya lebih kecil karena dia proof of stake. Nah, itu ingat aja. Terus dia itu bisa bikin JavaScript. Dia bisa bikin smart contract pakai JavaScript atau Rust, tapi kita nggak bahas itu hari ini. Uh, Ya 30% gas fee ke developer. Terus ada grants program kalau misalnya tertarik ya. Terus dia jadi interoperable sama Ethereum, jadi bisa ngirim ETH ke NIR bisa ngirim ETH, bisa ngirim NIR juga gitu ke Ethereum, ke Aurora. Aurora tuh blockchain lain yang berdiri di atas NIR, cuman dia EVM based gitu. Nah, kita masuk ke intinya ya. Jadi apa sih BOS infrastructure ya, NIRBOS gitu. Blockchain operating system. Jadi NIR itu kan Erlon blockchain yang di atasnya itu dia pengen
segala macam. Jadi nggak cuma smart contract doang yang ada di blockchain, cuman kayak application layer itu juga ada di blockchain ya. Jadi kita bisa lihat itu ada application dari paling atas itu ada application, ini front end interface, terus kemudian ada walletnya, usernya authenticate pakai wallet, terus ada API. API ini untuk akses ini untuk akses blockchain nih dari application layer. Terus kemudian ada indexer, indexer ini tadi kan ada state blockchain ya, state blockchain selalu bergerak, state berubah. Itu ada indexer, ada ya semacam backend worker yang dia dengerin blockchainnya terus dimasukin ke database kayak Postgre, MySQL dan lain-lain. Nah, secara protokol ada blockchain itu ya secure public database. Ya perumpamannya bisa database bisa komputer gitu. Terus ada smart contract ya, program yang bisa sebenarnya smart contract kita anggap aja backend ya, backend. Jadi dia tugasnya nyimpen dan mengubah data aja. Nah, ini kita explore aja dulu. Biar developer. Ini seluruh ininya ya, resource-nya. Kalau teman-teman mau bikin, kalau di sini widget ya, kalau mungkin bikin project di NIR, ini ada docs-nya, saya docs.nir-nya buat NIR developer documentation, terus Nomicon ini untuk standar segala macam. NIR Notes ini mau lihat validator, mau lihat segala macam nih di nirnotes.io. Terus ada gateway segala macam, virtual machine database, protokol, itu untuk mau lihat integrasi wallet di sini, CLI, near CLI, ini ntar bisa dipakai di terminal ya buat CLI. Smart contracts, ini bisa pakai JavaScript, bisa pakai Rust, testing sama JS atau Rust, indexingnya bisa pakai Rust JS juga. Di sini yang mau aku highlight mungkin yang ini ya, blockchain operating system. Jadi ada yang namanya gateway. Jadi gateway ini nggak usah bingung, ini gateway ini kayak front end aja lah, front end yang ditaruh di suatu domain gitu. Jadi ini kayak near sosial tuh suatu gateway. Nah, ini app ini. Ini di kanan nih app-nya banyak. Nah, app ini semuanya ada dalam ini blockchain ya. Ini application juga, kita kenal juga widget, ini sama aja. Terus ada lagi yang lain, namanya boss.gg. Ini kayaknya udah jarang dipakai. Ini tuh sama sebenarnya, cuman dia fokusnya buat Ethereum. Yang ini menariknya karena ini decentralized frontend ya, kita bisa bikin frontend untuk chain lain gitu. Jadi cita-citanya dulu kita bisa bikin frontend untuk Ethereum juga. Kalau ini connect walletnya di kanan nih. Nah, ini bisa pakai MetaMask segala macam ya, karena ini emang Boss.gg ini untuk Ethereum. Walaupun dia di NIR ya, frontend-nya. Terus kayaknya ada satu lagi. Oh ya, di NIR.org ini juga ini ya, kita bisa lihat application juga di sini. Nah, ini widget-widgetnya. Sebenarnya ini tuh sama ya. Ini tuh sama kayak yang tadi. Cuman dia beda aja. Ini beda gateway aja. Tapi sumber apanya? Sumber app itu sama sebenarnya. Kita bisa sign in. Nah, connect wallet-nya. Aku bakal pakai mainin wallet. Gampang ntar di share ininya.
Slide-nya juga di-share. Nah, ini near.org-nya. Nah, ini application, jadi sebenarnya sama di sini. Ini sama, cuman beda front end-nya. Nah, ini menarik di sini, kita bisa bikin gateway sendiri aja sebenarnya. Kita bisa bikin gateway sendiri, app-nya udah ada kan, udah ada bikin app-nya, segala macam. Jadi lebih lebih open, lebih semuanya open source. Jadi kalau melihat app-nya tuh sebenarnya open source semua. Jadi kita lihat misalnya, misal kita ambil satu. Ini gampang. Ini apa nih, katalog? Oh, ini yang tadi ini. Year of the Chef. Oh, ini suatu NFT project ya yang bikin app. Nah, ini kita bisa view source di sini. Sebelah kanan atas ya. Nih, view source. Jadi tiap app atau setiap komponen atau widget ini bisa kita lihat source code-nya. Nah, kalau teman-teman pernah pakai React, ini mirip banget, mirip ya, emang React sih sebenarnya. React JSX, cuman dia terbatas. Ini kalau mau lihat code-nya tuh di sini. VM, ya jadi ini limited version of React JSX implementation. Jadi banyak yang nggak bisa dilakukan ya. Jadi kayak import package itu nggak bisa. Jadi emang package-package yang udah ada di sini aja yang bisa dipakai. Terus ini bisa kita fork sebenarnya. Coba cari yang gampangan. Bos Live Widget Development DevHub Voyager Facebook UI. Ini apa nih? URL charter. Kalau nggak salah dia ada kok. Nah, jadi ini ada profile page-nya. Jadi profile page-nya sendiri tuh widget juga, jadi bisa kita view search juga sih. Tuh, sini kita view search juga. Terus di bawah tuh kan kita juga bisa pakai widget orang lain gitu di dalam. Jadi bisa importnya kayak gini. Jadi widget yang kita buat bisa diimport orang lain juga. Jadi di bawah ini ada dependencies. Ini widget juga. Jadi kita bisa lihat profile large juga, ini profile large ini. Oh, profile large yang ini kita bisa view search lagi, cek lagi di dependensinya. Ini ada lagi, ini ada poke button gitu, ada button doang, ada. Terus ada namanya image. Oh, ini image-nya kosong, jadi nggak ada. Ini profile large bisa kita fork. Coba kita fork. Nah, ini tampilan ini ya, tampilan editornya. Jadi ini kita bisa preview. Nah, ini kanan udah kita fork nih. Jadi bisa kita edit segala macam nih. Misalnya mau kecilin lingkarannya segala macam bisa. Cuman dia nggak hot reload ya, jadi harus di preview terus kalau mau lihat berubah. Bisa nambah sesuatu juga sini. Hmm, tapi nggak kelihatan kalau berarti.
Oke, export. Yang itu demo sih. Ya, kita lanjutin aja. Misalnya dari awal ya. Dari awal kita bikin widget itu gimana. Jadi di media sosial tuh bisa login. Jadi kalau misalnya login nanti udah bisa edit. Kalau mau versi testnet, jadi kalau nggak punya NIR gitu kan, ini kan kalau mau ini harus punya NIR ya. Kalau mau di submit harus punya NIR. Kalau nggak punya, kalau nggak salah sih ada versi testnet ya. Oh, udah nggak ada kan. Jadi emang harus pakai yang ini. Jadi kita pakai ini kayak kalau udah masuk pertama mestinya kosong. Kosong ini. Terus kalau add hello world, udah ini kan return biasa ya. Div terus hello world. Udah. Ini JSX ya. Jadi ini React base. Jadi kita bisa bikin fragment kayak gini. Jadi misalnya kita bikin satu. Nah, jadi gede. Bikin H2 juga bisa. Terus kalau mau styling pakai yang ini. Style pakai yang native-nya React. Jadi style gini. Ini bisa kita save. Nanti ya kalau save tuh sebenarnya kita akan bayar. Oh, metadata tadi. Lagi rename hello world. Oke, kita coba. Oh, di sini juga ada metadatanya ya. Jadi untuk hello world sampel, ini ada tag-nya segala macam. Hello world, judulnya apa? Bisa upload gambar juga ya pakai URL. Coba kita publish dulu widgetnya. Nah, ini sebenarnya di upload kayak gini ya. Save data, ini bakal ke transaction yang bakal ke walletnya buat kita approve. Oh, ini kayaknya saya udah pernah approve ya, jadi bisa langsung. Tapi ini sebenarnya dia ntar ke ini page-nya si transaction terus kita approve. Oke, hello world-nya udah. Ini udah bisa lihat di profile. Kita ke profile, widgets, belum ada. Show details, history. Nah, ini sebenarnya udah ada sih. Jadi bisa di visit langsung. Jadi formatnya gini. Kalau kita address bar itu ada irvi.nir, nama akun nirnya apa, terus widget slash terus nama widgetnya. Gitu. Cuman tadi kayaknya belum. Oh, ini udah ada. Jadi di sini udah ada widget yang kita bikin ya. Hello world. Lanjut mungkin kita edit aja di sini. Deploying, forking udah, state and props. Ya kalau di widget tuh ada
Kan kalau di React biasa kita pakai use effect ya, use effect atau pakai use state ya untuk ininya. Nah di sini tuh nggak ada use effect, nggak ada use state. Jadi kita pakainya state besar gini, kita init. Nah di sini bisa bikin state ini dalam bentuk JSON atau objek-objek JavaScript ya. Kita misalnya message-nya apa? Ini message misalnya. Ini bakal di run pas refresh gitu kan. Terus kita coba output di sini message titik dua, terus bisa kita state dot message. Ini cara manggil lagi nih, state dot message. Coba di preview. Nah, ini ada ini message. Ini pesan. Ya, kita udah bikin state, udah bisa tampilinnya. Terus gimana cara gantinya? Ya kita bisa bikin function, bisa bikin button ya. Bisa bikin button, change message. Change message. Udah, ini kalau udah sebagai button ya, cuman belum ngapa-ngapain. Kita bikin function dulu aja, function on change message. Kita ganti, nah cara ganti state itu ada namanya state.update ya. Update. Kita ganti message-nya apa? Cara kita ganti message-nya, message pesan. Belum, karena kita belum di sini. On click, change message. Nah, udah. Kita udah bisa ganti. Nah, ini udah. Ya, intinya itu ya, kalau state-nya, dia bisa ganti-ganti ya. Bisa ganti, di kayak state-nya, ini sama kayak kita, kalau di biasa tuh, kalau di React biasa mungkin use state, nol gitu kan. Cons. Message, update message, gitu. Atau set message ya. Gitu. Nah, kalau di sini, ini state-nya gitu. State udah, ada props. Props ini nanti bisa kita pakai lewat query URL. Jadi misalnya message bla 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 gitu kan. Ini dihitung yang props juga, atau saat kita import hello world kita di tempat lain. Props ini aksesnya bisa pakai props dot ya. Kita bikin lagi props. Kita output dulu ya propsnya. Props. Di error karena kosong sebenarnya. Ini kosongnya kita coba isi. Misalnya ini ada message, ada reply gitu. Ini masalah sih.
props.reply lah, coba langsung. Oke. Nah, ini udah ke output ya. Halo, apa kabar? Props.reply udah. Terus misalnya kalau kosong, propsnya kita coba. Udah aman ya, nggak error. Kasih break 1 deh. Nggak bisa. Nih, karena kita reply, kita ganti aja reply. Message. Oke. Reply. Ini kita bisa bikin kondisi ya. Reply. Kalau bukan, no reply. Ini nggak ada reply, mungkin no reply. Empty. Reply. Kasih box. Oke. Nih, itu cara pakai props ya. Kita bisa habis itu save aja. Props ini menarik karena kita bisa menerima input user tuh langsung dari URL ataupun dari yang pakai widget kita ya. Selanjutnya mungkin kita bikin widget baru. Di sini ya awalnya emang Hello World, terus kita pengen pakai yang sebelumnya. Kita pakai atau kita import widget sebelumnya. Kita bisa search di sini, menarik di sini. Misalnya mau nyari apa button, button ada yang bikin. Misalnya nggak suka button aslinya yang near tuh, bisa pakai ini, atau misalnya mau tadi mau pakai profil orang gitu, masih lihat profil orang, bisa pakai profil ini gitu, profile tabs. Ini apa nih, embed, dia langsung ke clipboard ya, bisa langsung dicopas. Nah, ini ada profile tab gitu ya, sama kayak tadi kita bisa import hello world kita sendiri, tadi irv.near slash widget slash hello world ya. Nah, ini udah import sendiri ya. Ini bisa kita kasih div aja. Terus mungkin kita kasih border ya. Nah, just border. Border style solid. Oke, biar dia nyandain kalau ini yang kita import ya. Ini import atau ini embed widget lain. Oke, kita punya yang kita udah embed. Tadi kan ada empty reply ya. Nah, di sini kita bisa pakai props-nya. Tadi kita udah, tadi props-nya reply. Jadi kita bisa tulis di sini reply atau hello. Nice. Nah, reply ini juga bisa ngambil dari state yang di dalam sini ya. Jadi state update, state init, reply. Ini reply dari widget baru. Kita bisa taruh di sini aja, state.reply ya. Nah, ini udah masuk.
Ya, ini cara embed widget. Terus save lagi, publish. Lanjut. State dan props udah. CSS. Ya, CSS kayak gini. Dia pakai stylenya ini yang inline. Inline React. Yes. Nah, ini kayak gini. Inline styling. Tapi dia kalau nggak salah bisa pakai style div juga deh. Near style div. Dia bisa pakai style components. Kalau mau lihat yang pakai itu, banyak sih yang pakai itu sebenarnya. Oke, pakai deh. Enggak sih. Ya itu, ada dua cara ya. Tapi saya biasanya sih pakai yang tadi, yang inline doang sih. Kayak gini doang. Terus dia ada kayak class name gini, kayak Tailwind ya. Cuman nggak semuanya ada. Jadi bisa coba-coba juga. Mau kalau mau pakai ini. Terus di docs-nya, nah ini pakai style div tadi ya. Pakai style components juga bisa. Untuk dokumentasinya bisa lihat di sini, di docs.mir.org. Terus lihat yang di sini. Ya ada Radix UI dan macam-macamnya. Style button. Nah itu buat stylingnya. iframe, ya karena terbatas ya di ini. Jadi kita banyak yang pakai iframe aja gitu. Jadi iframe ini bisa embed app lain gitu. Ini pakai contoh dari sini aja deh. Ini ada namanya frame content ya. Ini ada example aja. Aduh, TTPS aja nggak jalan lagi deh. Iframe example. Kalau nggak salah ada yang about. Karena nggak semua website sedia iframe ya. Misalnya kita mau bikin iframe, berarti ada src. SRC-nya bisa kemana-mana sih sebenarnya. Eh, tapi nggak semuanya. Dia itu ada yang, nah ini reviews. Jadi dia ada yang terproteksi ya. Jadi nggak semuanya website itu bisa dibikin iframe-nya. Ini kayak ada ya paras.id bisa di iframe. Jadi supaya ini tuh sebenarnya buat ngakalin nih. Jadi karena ini terbatas, jadi kita bisa pakai ini. Cuman kalau udah pakai iframe gini, dia terbatas juga ininya, fungsi-fungsinya. Jadi kayak di iframe pun nggak bisa kayak ngambil state dari widgetnya dan lain-lain ya. Jadi nggak sebebas itu sih kalau pakai iframe. Cuma dia enaknya bisa embed website lainnya. Jadi kalau game atau segala macam mau dibikin di media sosial sebenarnya pakai iframe aja bisa. Oh, terakhir social DB sebenarnya nih ya quick aja nih untuk yang Ethereum. Jadi sebenarnya kita bisa bikin ini Ethereum, integrasi Ethereum. Jadi di sini kita bisa pakai namanya library Ethers. Jadi ini udah embedded di VM-nya ya. Sama kalau yang
NIR tadi bisa melakukan ini juga ya, bisa melakukan NIR function juga ya. Jadi misalnya kayak yang tadi yang NIR Office Chef ini dia juga bisa melakukan ini statif gitu. Dia bisa melakukan ini NIR juga, dan NIR yang huruf besar. Ini ada view function. Jadi untuk melihat data yang dari blockchain ini bisa pakai NIR besar gini. View kontraknya apa, terus function name-nya apa, parameternya apa. Kita lagi cari yang lain. Nah ya, itu doang sih buat ini, buat ngelihat NIR. Terus terakhir, gue mau bahas satu lagi namanya SocialDB. Nah, di SocialDB itu smart contract yang dipakai di NIR Sosial. Dia itu sebenarnya yang nyimpen semuanya ya, semua segala macam ya. Jadi kayak code-nya tadi tuh di-upload-nya juga di NIR Sosial. Jadi dia di-upload-nya di suatu kontrak. Jadi kalau kita misalnya lihat akun gue tadi NIR. Kita buka Explorer-nya. Kita lihat yang set. Nah ini set nih ngeset satu data ke smart contract namanya social.mir. Ini nampung semuanya, ini nampung code-nya, dia nampung segala macam. Tadi ada profile picture lah di sini, terus ada nama yang tanpa .mir-nya, ada ini apa namanya social link tree ya. Nah, ini semuanya dimasukin ke dalam satu smart contract namanya social.mir. Nah, ini contohnya kita bisa lihat tadi kita bikin widget ya. Ini dia set ke social.mir. Kita bikin social.mir, part of. Ini code kita yang tadi kita bikin tadi ya. Nah, ini kita simpan dia di social.mir. Nah, untuk pakainya bisa get, bisa segala macam ya. Ini bisa nge-get profile. Ini salah satu contoh CLI ya. Jadi kalau teman-teman udah install NIR CLI, jadi bisa install NIR CLI pakai npm package atau npm i NIR CLI. Terus bisa pakai ini. Ini gue coba saja. Nah, ini bisa dapetin profil orang. Ini misalnya kita ganti ya. Kita ganti irvi.nir. Nah, ini bisa dapetin profil gue tadi, ada link tree-nya, Twitter gue apa, GitHub, Telegram, segala macam. Itu view-nya. Terus ya bisa lihat widget yang saya bikin juga. Misalnya ini kan get dengan keys, v.nir, widget. Nah, ini ada wildcard. Nah, ini bisa lihat widget yang ada di akun saya ya. Nah, ini sama sih. Ini yang dilakukan sama frontend ini. Jadi dia ngambil semuanya di blockchain NIR. Ya, karena waktunya nggak cukup, next-nya mungkin bisa explore di sini, docs.nir.org. Ini bisa teman-teman cek di sini. Bagian yang bos tadi. Ada tutorialnya segala macam. Ada komponen. Nah, ini bagian tutorial, bagian komponen. Ini kayak semuanya udah ada di sini untuk next-nya ya, untuk belajar next-nya. Oke. Oke. Ya, dari saya sih itu sih. Ini sebenarnya waktu udah habis ya. Bisa ada tanya jawab nggak?
Ya, ada Kak. Sebenarnya makasih untuk Kak Irvi untuk feedbacknya dari topik kita pada malam hari ini, how to build widget on Boss and also start your project on your protocol. Dan aku tadi udah nyimak sangat menarik sekali penjelasan dari Kak Irvi, especially Web 2 and Web 3 problems, and then finally kayak kenapa blockchain technology and also Web 3 itu adalah sebuah solusi is the solutions, karena aku sendiri bukan dari background IT Kak, jadi part yang tadi itu sangat sangat menarik untuk aku. Nah, untuk teman-teman di sini yang punya pertanyaan atau ada keywords dari Kak Irvi yang udah dijelasin, yang pengen tahu lebih lanjut, boleh. Jadi sini aku buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Yang mau tanya bisa feel free untuk turn on your camera atau microphone, atau kalian bisa leave your questions di kolom komentar. Nanti bisa dibantu jawab sama Kak Irvi. Halo, halo. Oke, oke. Ya, kenalin Arif. Nama saya Arif. Mau nanya, tadi kalau nggak salah pas bilang ada pas publish widget itu katanya harus bayar ya gitu. Bisa, itu bener apa nggak atau bisa tolong dijelasin lagi? Oke, ini kalau langsung jawab ya. Iya, boleh Kak, langsung jawab Oh aja. iya. Ya, jadi karena semuanya pakai transaction ya, jadi itu bayar. Jadi bayar dia di NIR tuh per bytes ada hitungannya. Tapi sebenarnya nggak semahal itu ya. Cuma untuk kalau mau nyoba-nyoba doang, ntar bisa di testnet version sih. Ntar kayaknya ada testnet version. Jadi kalau di testnet tuh kita dapat NIR-nya gratis ya. Jadi nggak perlu bayar. Eh, tes.mir sosial ternyata. Nah, ini aku share di ini ya, di chatnya, di Zoom. Ya, jadi kalau di mainnet itu bayar, sebenarnya dua-duanya bayar pakai NIR, cuma kalau di testnet kita dapat NIR-nya gratis, jadi bisa sembarangan gitu, bisa publish-publish aja. Tapi kalau di mainnet, yang NIR.social tadi, ntar kita bisa bayar, ada transaction-nya, bisa, ya harus bayar sih, cuman kalau biayanya nggak mestinya murah ya, misalnya kayak di bawah Rp10.000 gitu, nggak sampai $1 untuk buat code-nya aja. Gitu sih. Apakah menjawab, Mas Arief? Ya, makasih. Pertanyaan lanjutannya ada dua. Kalau misalnya kita update widget kita, mungkin kan byte-nya kan nambah gede atau berkurang. Apakah jadi kayak bayar ulang yang diupdate itu full atau cuman selisihnya aja? Terus kalau misalnya ada yang akses widget kita itu transaksinya gimana ya jadinya? Eh, Apakah ada masuk Nearcoin ke kita gitu? Oke. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Um, jadi kalau untuk pembayarannya, saya share dikit. Docs near storage taking. Jadi untuk yang pertama kan, kalau kita misalnya udah punya code, terus mau update code-nya, bayar bayar lagi atau enggak gitu kan. Kalau misalnya lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau di NIR itu ada dua pembayaran ya. Ada bayar transaksi per transaksinya, namanya gas, pakai gas namanya. Ada satu lagi storage taking. Jadi kalau code-nya sendiri itu ntar bayarnya per bytes. Jadi ini ada bayarannya. Jadi ini 100 kilobyte per NIR token, atau ya 100 kilobyte per NIR token. NIR token tuh $3 ya, sekarang. Itu bisa dihitung per byte-nya berapa untuk nyimpen code-nya. Nah, tapi untuk tiap transaksi itu nanti kita bayar juga. Jadi ini ada gas namanya, tapi ini
sangat yang ini yang dimaksud murah tuh yang ini ya. Jadi ini ya mikronir malah. Jadi nggak perlu dipeduliin sih yang ini. Karena ini sangat murah. Jadi di bawah 0,01 USD tadi. Cuman yang tadi yang storage taking sih yang dia 100 kilobyte. Tapi kalau kuat mestinya nggak segede ini sih. Ini buat cost-nya ya, buat nyimpen. Terus yang kedua, apakah kalau orang akses widget kita dia bayar gitu kan, atau dia ada yang masuk itu nggak ada ya. Jadi kalau kita mau ada yang masuk ke kita, kita harus bikin suatu bisnis model tertentu ya, misalnya jualan NFT atau misalnya bikin donation button gitu, yang mereka bisa ngirim NIR ke akun kita gitu. Jadi kalau aksesnya sendiri sih nggak bayar ya. Gitu. Apakah menjawab, Mas Arif? Ya, ya menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, kalau masih ada yang mau tanya nih sama Kak Irvi sebelum kita tutup sesi tanya jawab pada malam hari ini, just raise your hands. Izin nanya Mas Irvi. Terkait sebelumnya saya Malian ya Mas Irvi. Terkait yang widget tadi kita. Jadi dalam artian kan tadi Mas Irvi bilang bahwa kalaupun kita buat widget terus ada orang akses ataupun orang gunain, anggapannya nggak ada dibayar lah ya, kosong gitu kan. Bener nggak ya? Betul, nggak bayar. Nah, jadi tujuan kita misalnya buat sebanyak-banyaknya widget di sini nih apa ya? Maksudnya timbal balik kita as a developer tuh apa gitu? Misalnya kita udah buat banyak nih, misalnya kan apakah hanya as a portfolio kita aja atau digunakan untuk apa atau seperti apa gitu ya? Oke, ya. Bagus pertanyaannya. Ya sebenarnya bisa kita perumpamain kayak Play Store ya. Play Store kan orang bisa download, cuman nggak download app kita, cuman nggak harus bayar gitu. Jadi makanya kita harus bikin bisnis modelnya sendiri ya. Jadi misalnya bisnis modelnya misalnya jual beli token, jual beli NFT. Nah itu yang kalau kita mau dapat suatu uang ya, atau NIR tuh baru kita bikin produk-produk di atas widget kita. Jadi widget ini sebenarnya ya aplikasi aja gitu. Jadi kalau nggak ada bisnis modelnya doang, ya nggak bakal ada value masuk ke akun kita gitu. Gitu sih. Oke, berarti kalau kita mau ngasilin uang di NIR ini, kita artinya kita harus buat ekosistem aplikasi lah ya. Iya, Misalnya itu ya. aplikasinya mirip-mirip dengan aplikasi yang Web2 gitu. Misalnya aplikasi POS kasir gitu. Nah, nanti ada transaksinya. Nah, itu yang dimanfaatinnya ya, biar berarti ya. Bukan kita buat banyak-banyak widget kan gitu. Betul, betul. Oke, oke. Kalau approach-nya itu akan beda lagi ya, Mas ya. Maksudnya kalau kita mau buat, kalau tadi kan approach-nya kita buat widget gitu kan. Kalau ini kan berarti kita buat new ekosistem baru tuh. Nah, itu akan berbeda atau seperti apa ya? Sebenarnya sama aja. Jadi kalau di widget tuh, ya tadi dia bisa bikin um, macam-macam karena dia kan sebenarnya React ya. Jadi kalau kita nggak harus bikin apa, misalnya kita mau bikin app nftmarketplace.com gitu. Nah, kita nggak perlu bikin nftmarketplace.com, kita bikinnya di widgetnya aja. Jadi kita udah dapat exposure, dapat semua orang bisa akses, bisa verify, terus abadi gitu kan. Kita nggak perlu maintain domain, kita nggak perlu maintain app kita kan. Jadi tinggal upload aja sebagai widget gitu. Oh, artinya mirip benar-benar kayak Play Store lah ya, si itu tadi ya. Gitu. Jadi kita Iya, posting sebuah aplikasi, tapi kita istilahkan aplikasinya berupa widget gitu. Nah, nanti dieksposur di sana gitu ya. Walaupun dia ada ekosistem sendiri di dalam situ gitu ya, Mas. betul, betul, betul. Oke, oke. I see, I see. Oke, thank you, Mas. Cukup jelas, Mas. Siap. Thank you, Mas Alian.
Oke, so last questionnya udah ada di kolom chat kita nih Kak Irvi. Jadi ada Jatur Karyadi nanya, jadi kalau mau buat aplikasi semacam Paras itu beda approach-nya dengan buat widget di Near Social, and then fungsinya buat apa ya Kak? Oke, ya ini sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau Paras itu sebenarnya ada pros and cons-nya. Jadi kalau Paras itu kan Paras.id gitu kan. Jadi dia full satu ekosistem gitu kan. Jadi kita bisa manfaatin kayak push notification-nya Chrome, terus kita bisa pakai macam-macam package gitu ya, Tailwind, ya semuanya bisa pakai Next.js gitu yang kita biasa pakai di web tuh, yang kayak bikin website biasa gitu. Nah kalau di Near Social ini kita bisa sebenarnya yang kita tuju tuh desentralisasinya, terus open source-nya, terus exposure dari sebuah app gitu. Jadi karena kalau kita bikin app baru gitu kan nggak kita harus marketing segala macam kan. Kalau di Near Social ya tinggal post aja gitu. Jadi dia Near Social itu kan dia sekaligus sosial media sekaligus aplikasi, dan kita juga ikut serta dalam mengembangkan Near ekosistem gitu. Jadi beda lah ininya apanya prosesnya. Jadi kalau di Paras itu mungkin dia full blown app gitu. Jadi beberapa ada yang punya dua-duanya malah. Jadi kayak share dikit ya. Misalnya tadi kita lihat ada, ya sebenarnya Paras juga punya ini sih. Nah, ini kayaknya udah nggak jalan ya, udah nggak pernah di-maintain. Kita cek kayak misalnya ini Year of the Chef nih. Ini kan NFT ya. Nah, ini sebenarnya pun di Paras juga ada gitu. Jadi kalau mau bikin app, kita bikin app biasanya yang website aslinya, terus di sini juga ada suatu app-nya juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini sebenarnya sempat kayak dulu tuh ada sempat kejadian, ini contoh ini ya, contoh use case-nya mungkin dulu sempat kejadian kita ada landing protokol namanya Burrow kan. Burrow ini mati gitu, mati. Nah, terus mati itu kan mereka lupa bayar domainnya kalau nggak salah. Lupa bayar domainnya. Nah, kita sebagai yang nge-landing atau ini marah dong. Cuman waktu itu mestinya marah, cuman ternyata masih bisa dipakai lewat ini, frontnya masih bisa dipakai lewat media sosial gitu. Jadi dia ya lebih decentralized sesuai ini ya, sesuai semangatnya blockchain ya. Gitu. Oke, thank you teman-teman semua yang udah excited nanya nih ya sama Kak Irvi. Untuk Kak Irvi juga makasih banyak Kak untuk waktunya, untuk feedbacknya terhadap topik kita pada malam hari ini. Semoga ke depan-depannya nggak kapok ya Kak untuk sharing-sharing lagi untuk ilmu-ilmunya kepada teman-teman semua ini yang pastinya pengen tahu lebih dalam lagi terkait dengan blockchain dan anything related to blockchain itself. Dan juga teman-teman semua di sini selalu pantengin pastinya Twitter @nierindonesia untuk tahu lagi info-info workshop seru lainnya nih. Mungkin nanti bisa next time bisa ketemu sama Kervi lagi. Ada pertanyaan yang masih pengen ditanya lagi sama Kervi, bisa tanya di next workshop kita. And ya, mungkin segitu aja dari aku, Andi, representatif dari Indonesia. Yeah, have a good day. Goodbye. Thank you.